Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang cukup berbeda dari topik sebelumnya ya, karena pada hari ini kita akan membahas latihan soal SKB Satpol PP. Kenapa ini saya bahas? Karena banyak permintaan dari DM Instagram maupun dari komentar yang meminta terkait dengan Satpol PP. Dan yang kedua, memang materi ini baru saya dapatkan dari teman-teman saya yang baru lulus Satpol PP tahun lalu. Salah satunya ada teman saya yang lulus pada jabatan fungsional keuangan. Saya minta tolong kepada dia untuk meminta soal-soal dari teman-temannya yang lulus di SKB Satpol PP. Oke, nah tanpa basa-basi teman-teman, ayo kita lanjut pada pembahasan. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi saya dapatkan soal ini dari modul yang diberikan oleh teman saya yang lulus tahun lalu ya, seperti ini. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dari Polisi Pamung Praja, yaitu A. Melaksanakan penegakan peraturan daerah, B. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat, C. Melaksanakan penegakan peraturan presiden, D. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, E. Melaksanakan penegakan peraturan yang dibuat gubernur dan bupati. Nah, langsung kita bahas ya, karena ini bukan merupakan bidang saya, jadi langsung kita ikuti saja jawaban persis yang ada pada modul. Ya, jawabannya adalah ini ya. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, disebutkan bahwa tugas dari Polisi Pamung Praja yaitu A. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, B. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, C. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, ini yang termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018. Artinya A, B, dan D bukan jawaban, karena yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan tugas. Berarti pilihan A, B, D sudah salah ya. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan, karena gubernur dan bupati merupakan kepala daerah, sehingga Polisi Pamung Praja memiliki tugas melaksanakan penegakan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati tersebut. Ya, berarti jawabannya adalah C. Ya, yang bukan merupakan tugas Satpol PP yaitu melakukan penegakan peraturan presiden. Modul ini teman-teman saya dapatkan dari sini ya. Soal-soal ini saya dapatkan dari sini ya. Saya lihat modul ini cukup lengkap ya teman-teman, bisa dijadikan bahan belajar teman-teman yang mendaftar di Satpol PP. Modulnya cukup lengkap di sini. Di sini membahas terkait pertama tentang materi ya. Nah, ringkasan materi ada di sini cukup banyak, mulai dari sejarah Satpol PP, terus di sini membahas juga terkait dengan pergantian nama Satpol PP ya. Di sini membahas cukup lengkap saya lihat modul ini ya. Dan yang lebih bagusnya di sini juga menampilkan soal-soal dan juga lengkap dengan pembahasannya. Nah, seperti ini sudah ada contohnya ya. Paket latihan soal, dan ada beberapa paket latihan soal. Ini contoh paket latihan soal terkait dengan SKB Satpol PP. Cukup banyak ya teman-teman. Saya juga berhasil mendapatkan bahan ajar untuk panduan belajar Satpol PP. Nah, selanjutnya juga di sini ada Word ya, yang terkait dengan FR dari teman-teman yang lulus tahun lalu ya. Nah, ini ada pembina teknis operasional Satpol PP dilaksanakan oleh kegiatan kecuali titik-titik. Cuma sayangnya di sini memang belum ada pilihan jawabannya. Tetapi kalau kita search di Google, ini kita copy, kita Ctrl C, habis itu kita copy ke Google, itu langsung muncul jawabannya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Untuk teman-teman yang butuh modul ini silakan japri ke nomor WA saya di bawah ya, saya cantumkan di bawah. Ini totalnya ada 210 soal. Cuma sayangnya memang belum ada pilihan jawabannya ya. Teman-teman bisa mencari sendiri. Ini adalah kisi-kisi dan FR dari teman-teman kita yang lulus tahun lalu. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa menembus tes CPNS tahun ini, khususnya di formasi Satpol PP ya teman-teman. Nah, total modul yang saya dapatkan, total file yang saya dapatkan dari teman saya ini ada berjumlah 13 file ya, yang berkaitan khusus terkait dengan Satpol PP. Ini ya, ada 13 file yang saya temukan, yang saya dapatkan dari teman saya. Ini saya rasa sangat-sangat berguna untuk teman-teman pelajari. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2.
Soal nomor 2. Penyidik pegawai negeri sipil PPNS Polisi Pamung Praja yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah menyampaikan hasil penyidikannya kepada A. Kepala Daerah, B. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, C. Penuntut Umum, D. Menteri Dalam Negeri, E. Menteri Pertahanan. Apa jawabannya teman-teman? Karena ini sekali lagi bukan bidang saya, maka langsung kita contek jawabannya pada pembahasan yang disediakan oleh modul. Jawabannya adalah C, ya, penuntut umum. Di sini penjelasannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 257 ayat 3 disebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil PPNS termasuk PPNS Polisi Pamung Praja menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut. Oke, ini semua ada di dalam modul ya, nanti teman-teman silakan pelajari. Selanjutnya soal nomor 3, contoh soalnya ini. Masih tetap sama ya ini ya. Nah, soal selanjutnya, sejarah Polisi Pamung Praja didirikan pada tanggal A. 2 Januari 1945, B. 3 Maret 1950, C. 3 April 1948, D. 28 Oktober 1948, E. 16 Agustus 1950. Jawabannya adalah B, ya, 3 Maret 1950, yaitu Polisi Pamung Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Oke teman-teman, itu beberapa contoh soal Satpol PP. Kalau teman-teman mau memilikinya, silakan japri saya sediakan nomor saya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa mendapatkan 13 file ini ya. 13 file ini, salah satunya ada file bank soal yang di dalamnya terdapat kisi-kisi dan FR dari teman-teman yang tahun lalu, soal-soalnya. Tapi sekali lagi soalnya ini belum ada jawabannya, nanti teman-teman cari sendiri di Google. Saya coba cari satu tadi, saya copy paste soalnya ke Google dan muncul. Teman-teman tinggal lakukan itu saja kalau teman-teman mau mempelajari modul ini. Oke teman-teman, saya doakan sukses untuk semuanya, apapun formasi yang teman-teman daftar. Saya doakan teman-teman bisa sukses untuk mendapatkan NIT tahun ini. Ya, terus berjuang, jangan patah semangat, maksimalkan yang terbaik. Ini kesempatan sudah lulus ke tahap SKB, jangan sampai disia-siakan ya. Kalau gagal di tahun ini, tentu akan menunggu lagi sampai 1 tahun ke depan. Syukur-syukur kalau masih ada pembukaan pendaftaran CPNS dan tidak direvisi rencana pembukaannya tahun depan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.